Hai teman-teman, kembali lagi nih di channel Irama Widya bersama aku Devi. Nah, gimana nih teman-teman pejuang CPNS dan P3K 2023 dan 2024 persiapannya? Nah, di video sebelumnya kita kan udah bahas nih soal-soal di tipe TWK dan TIU. Nah, khusus video kali ini aku akan bahas soal tentang TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, sebelum kita bahas soal-soal tersebut, kita kenalan dulu nih. Di soal TKP ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, pelayanan publik, yaitu tipe soal yang mampu menampilkan perilaku keterampilan dalam bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja, yaitu tipe soal yang mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama dalam berbagai informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya, yaitu tipe soal yang mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tipe soal yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme, yaitu tipe soal yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Oke, nggak usah pakai lama, siapin alat tulis kalian, ayo kita belajar bareng, dimulai dari pertanyaan yang nomor 1. Suatu hari, Anda dikunjungi oleh seseorang yang susah untuk menerima penjelasan Anda karena usia. Maka Anda akan... Nah, ini adalah tipe soal, salah satu tipe soal pelayanan publik ya teman-teman. Kita baca dulu yuk poin-poin jawabannya. A. Tetap menjelaskan dengan pelan. B. Menyuruhnya pulang karena Anda punya banyak pekerjaan. C. Menyuruh rekan Anda untuk membantu. D. Meninggalkannya saja. Dan E. Memintanya untuk bertemu dengan atasan Anda saja. Nah, dari pilihan jawaban tadi, ini kelihatannya semuanya benar ya nggak sih? Karena memang tipe soal TKP ini semua jawabannya itu adalah benar. Semuanya itu memiliki poin dan tidak ada yang salah. Cuman kita harus tahu jawaban mana yang terbaik dari yang baik. Nah, tips dari aku nih kalau untuk menjawab soal TKP ini, yang pertama kita itu harus tahu siapa kita. Kalau kita udah tahu siapa kita bakal tahu juga nih kewenangan kita atau kita itu harus berbuat apa nih. Dan yang kedua, permasalahannya. Di sini tuh permasalahannya apa sih? Nah, kalau kita udah tahu 2 poin itu, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kewenangan atau hak dan kewajibannya kita. Nah, di sini suatu hari Anda dikunjungi oleh seseorang yang susah. Berarti Anda di sini karena ini tipe pelayanan publik, berarti di sini kita adalah seorang pekerja pegawai negeri atau pekerja dinas ya. Nah, dikunjungi oleh seseorang yang susah untuk menerima penjelasan Anda karena usia. Berarti permasalahan di sini adalah ada seseorang yang susah menerima penjelasan Anda karena usia. Atau mungkin lebih sederhananya itu ada orang tua kali ya. Nah, maka Anda akan poin A, tetap menjelaskan dengan pelan. Ini bisa salah satu jawaban yang betul ya. Yang kedua, yang B menyuruhnya pulang karena Anda punya banyak pekerjaan. Ingat, kita di sini sebagai pelayan publik. Kita nggak boleh nyuruh orang, apalagi yang mau konsul ke kita itu pulang. Berarti ini jawabannya bukan ya. C. Menyuruh rekan Anda untuk membantu. Ini mungkin jawaban yang bisa dipilih juga karena kalau kita udah nggak bisa menghandlenya, kita mungkin bisa minta tolong ke teman kita. Dan poin D, meninggalkannya saja. Ini juga nggak boleh ya teman-teman. Terus yang terakhir, poin E, memintanya untuk bertemu dengan atasan Anda saja. Kayaknya ini bukan jawaban yang tepat juga. Berarti di sini jawabannya antara poin A dengan poin C. Cuman kita balik lagi, di sini kita adalah pelayan publik. Nah, berarti itu adalah tugas kita, tugas utama kita.
Berarti lebih baik kita akan tetap menjelaskannya dengan pelan sebelum meminta rekan kita untuk membantu. Berarti jawaban nomor 1 ini adalah A. Nah, teman-teman, kalau mau tahu poin dari jawaban yang tadi, kalian bisa lihat di sini. Boleh di pause videonya, kalau terlalu cepat bisa di screenshot juga. Oke, soal selanjutnya nomor 2, aku bacain ya. Ketika Anda sedang berada di kantor, Anda memiliki banyak sekali klien yang berkunjung untuk berkonsultasi dengan Anda. Di sisi lain, Anda juga memiliki tugas yang harus segera dikerjakan. Maka Anda akan A. Berusaha membagi waktu antara bertemu klien dan tugas Anda. B. Beristirahat karena Anda lelah. C. Meminta rekan Anda untuk mengerjakan pekerjaan Anda. D. Meminta atasan untuk menyuruh rekan Anda mengerjakan pekerjaan Anda. E. Pulang ke rumah karena Anda lelah. Kira-kira jawabannya apa ya? Kalau yang udah tahu, boleh deh tulis di komen di bawah ini. Kita lihat ya di sini, kita itu sebagai seorang apa? Ketika Anda sedang berada di kantor, krunya itu di kantor. Berarti jelas ya kita itu sebagai karyawan atau pekerja. Karena di sini ada tipe soal pelayanan publik, berarti kita adalah seorang pekerja di pelayanan publik. Permasalahan di sini apa? Di sini kita ada 2 masalah nih. Yang pertama itu kita punya banyak klien yang mau berkonsultasi sama kita. Tapi di sisi lain kita juga punya tugas yang harus segera dikerjakan. Berarti permasalahannya itu ada 2 ya. Oke, kita analisis jawabannya ya. Yang A, berusaha membagi waktu antara bertemu klien dan tugas Anda. Ini mungkin jawaban yang baik ya, karena kita membagi 2 prioritas antara bertemu dengan klien yang akan berkonsultasi dan juga mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Lalu poin selanjutnya, beristirahat karena Anda lelah. Ini sepertinya bukan jawaban yang baik ya, karena kita berarti mengabaikan klien, berikut mengabaikan tugas kita juga. Lalu jawaban selanjutnya, meminta rekan Anda untuk mengerjakan pekerjaan Anda. Ini mungkin jawaban yang baik, karena di saat kita tidak bisa menghandle kedua pekerjaan tersebut, kita bisa meminta tolong rekan kita. Kemudian jawaban selanjutnya, meminta atasan untuk menyuruh rekan Anda mengerjakan pekerjaan Anda. Ini juga jawabannya kurang baik, karena kita di sini bisa minta tolong langsung ke rekan kita sendiri tanpa meminta tolong ke atasan yang menyuruh rekan kita menghandle pekerjaan kita ya. Kemudian jawaban yang terakhir, pulang ke rumah karena Anda lelah. Nah, kalau ini udah tahu ya, pasti ini jawaban yang tidak baik. Di sini ada 2 poin antara A dan C. Kira-kira jawaban yang terbaik yang mana ya? Berusaha membagi waktu antara bertemu klien dan tugas Anda, ini berarti jawaban yang paling baik, karena kita di sini bisa mengerjakan 2 pekerjaan atau 2 prioritas kita, antara melayani klien yang berkunjung untuk berkonsultasi dengan kita dan melaksanakan tugas kita. Sedangkan kenapa sih yang C tidak dipilih? Karena balik lagi, di sini kita adalah pelayan publik, atau kita di sini adalah seorang pekerjanya. Selagi kita bisa atau mampu mengerjakan 2 pekerjaan yang sudah ditugaskan atau ditunjukkan untuk kita, maka kita lebih baik mengerjakan tugas itu secara bersamaan sendirian. Gitu. Nah, teman-teman, kalau yang mau cek poinnya bisa lihat ya di sini. Tunggu. Oke, ini udah keluar ya poinnya. Bisa teman-teman yang mau tulis boleh tulis, yang mau screenshot boleh screenshot, atau pause video ini juga boleh. Oke,
Oke, soal selanjutnya ya, nomor 3. Aku bacain dulu ya. Anda disuruh oleh atasan untuk melakukan kunjungan pada seorang klien. Menurut teman Anda, klien tersebut adalah orang yang senang memberikan gratifikasi kepada pegawai kantor yang datang ke kantornya. Maka Anda akan A. Menolak untuk berkunjung ke kantor tersebut. B. Menegaskan di awal pertemuan kepada klien itu agar tidak usah memberikan apapun. C. Berkunjung ke kantor tersebut dan menerima pemberian dari klien. D. Menerima dengan senang hati perintah atasan tersebut. E. Mengikuti budaya di kantor yang sudah ada saja. Nah, menurut teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana ya? Kalau yang udah tahu, boleh komen di bawah. Oke, ingat lagi ya, kunci untuk menjawab soal TKP itu, yang pertama itu kita harus tahu siapa kita. Nah, di sini, di soal ini, kita adalah seorang pegawai kantor. Lalu, permasalahannya di mana sih? Permasalahannya itu ketika kita disuruh oleh atasan melakukan kunjungan kepada seorang klien, namun klien tersebut adalah seorang yang senang memberikan gratifikasi. Ini udah jelas ya permasalahannya. Kita kan secara profesional itu sebagai pegawai tidak boleh menerima apapun dari klien kita tersebut ya. Oke, kita analisis dulu jawabannya. Untuk poin A, menolak untuk berkunjung ke kantor tersebut. Ini bisa jadi pilihan yang baik. Kenapa? Karena untuk menghindari daripada kita terlanjur dan nggak bisa, apalagi untuk orang dan pegawai yang nggak bisa nolak itu, daripada kita terlanjur menerima gratifikasi, lebih baik dari awal kita menolak. Lalu poin B, menegaskan di awal pertemuan kepada klien itu agar tidak usah memberikan apapun. Ini juga salah satu jawaban yang baik ya. Kemudian yang C, berkunjung ke kantor tersebut dan menerima pemberian dari klien. Nah, di sini kan permasalahannya kita nggak boleh menerima gratifikasi ya. Berarti ini udah jelas poin C itu bukan jawaban yang baik. Lalu yang poin D, menerima dengan senang hati perintah atasan tersebut. Ini juga poinnya bisa dibilang baik juga. Kalau kalian teman-teman udah bisa secara profesional dan udah paham gitu konsekuensinya seperti apa. Lalu poin E, mengikuti budaya di kantor yang sudah ada saja. Kalau ini jawabannya juga tidak baik. Kenapa? Kalau misalkan budayanya itu kurang baik, kurang profesional, kita tidak mesti mengikuti budaya yang sudah ada di kantor tersebut. Kita harus punya prinsip ya sebagai pegawai kantor sesuai profesionalisme kita. Jadi di sini sih jawaban yang tadi yang udah ditandain itu jawaban di poin A dan poin B. Nah, kira-kira nih mana ya jawaban yang terbaik? Kembali lagi, di sini kita sebagai pegawai kantor. Terus permasalahan di sini, klien kita ini senang memberikan gratifikasi. Oke, tadi berarti jawaban yang baik itu antara poin A sama poin B ya. Sekarang kita menentukan jawaban yang terbaik. Kembali lagi, di sini kita itu sebagai pegawai kantor. Lalu masalahnya di sini adalah ketika kita diminta oleh atasan menerima kunjungan dari klien, namun klien tersebut senang memberi gratifikasi. Berarti udah jelas ya, jawabannya itu yang B. Kenapa kita memilih poin B dibandingkan poin A? Karena kita yang pertama kita menerima tugas dari atasan kita, dan yang kedua kita menegaskan kepada klien kita bahwa kita tidak mau menerima apapun dari beliau. Sedangkan kenapa poin A yang tidak dipilih atau bukan jawaban yang terbaik? Karena kita menolak untuk berkunjung ke kantor tersebut, artinya kita menolak perintah atasan.
Oke, paham kan teman-teman dari sini? Nah, untuk mengecek poin kalian, aku bakal kasih poin-poin dari jawaban A sampai C. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat di layar. Kalau misalkan terlalu cepat, bisa di screenshot atau di pause dulu. Soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Bestmaster Tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Rama Widya. Jadi marketplace di Rama Widya juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini nih berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Bestmaster Tes CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget guys, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya terus. Banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin! Oke, kita lanjut ya ke soal yang nomor 4. Di sini Anda ditunjuk sebagai petugas pengadaan barang. Ketika menyusun anggaran untuk barang yang akan diadakan pada tahun depan, Anda akan A. Membuat anggaran dengan markup, B. Membuat anggaran tanpa markup, C. Membuat anggaran untuk pengadaan fiktif, D. Membuat anggaran yang rendah demi kehematan, dan E. Ikut bagaimana budaya bekerja saja. Kira-kira apa ya jawabannya? Di sini kita lihat dulu. Kita sebagai apa? Kita sebagai petugas pengadaan barang. Lalu permasalahan di sini, kita itu diminta untuk menyusun anggaran yang akan diadakan tahun depan. Nah, kita analisis ya jawaban-jawabannya. A. Membuat anggaran dengan markup. Ini udah jelas jawaban yang tidak baik ya. Kita nggak boleh markup harga sesuka kita, karena kita harus tetap profesional. Lalu jawaban yang B, membuat anggaran tanpa markup. Udah jelas ini jawaban yang baik. Lalu C, membuat anggaran untuk pengadaan fiktif. Ini juga bukan jawaban yang baik ya, teman-teman. Kita nggak boleh mau markup atau mau mengadakan anggaran untuk pengadaan fiktif, padahal kita nggak butuh anggaran tersebut, tapi sama kita diada-ada. Nggak boleh ya teman-teman. Lalu yang D, membuat anggaran yang rendah demi kehematan. Ini juga bisa jadi jawaban yang baik. E, ikut bagaimana budaya kerja saja. Nah, ini juga bukan jawaban yang baik ya, karena ini nggak profesional. Berarti di sini sisa jawabannya poin B dan D. Kita harus cari mana jawaban yang terbaik. Lihat lagi, kita ini adalah seorang petugas pengadaan barang. Lalu permasalahan di sini kita harus menyusun anggaran untuk pengadaan barang di tahun depan. Yang B, membuat anggaran tanpa markup, ini udah paling profesional ya. Berarti jawabannya B. Kenapa poin D itu kita nggak pilih? Karena ketika kita menyusun anggaran itu, kita harus sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, sekarang teman-teman kalau mau ngecek jawabannya, aku kasih lihat ya poin-poinnya. Boleh di screenshot atau di pause video ini. Oke, soal selanjutnya, soal yang nomor 5. Aku bacain ya pertanyaannya. Rekan satu tim saya ada yang menggunakan fasilitas kantor seenaknya. Sikap saya: A. Menganggap itu adalah hal yang biasa. B. Melaporkan kepada atasan. C. Membiarkan sikap rekan saya karena dia itu teman satu tim saya. D. Mengingatkan agar berhenti melakukan hal tersebut. Dan E. Ikut memakai fasilitas kantor karena menguntungkan. Kira-kira jawabannya apa ya? Kalau yang udah tahu jawabannya boleh komen ya. Aku sekarang mulai analisis ya. Dari poin A.
menganggap itu adalah hal yang biasa, kayaknya ini bukan jawaban yang baik ya. Berarti kita sama aja menormalisasikan perilaku yang kurang baik. Jadi ini, lalu poin B, melaporkan kepada atasan. Ini juga bisa jawaban yang baik, karena kalau misalkan kita sungkan, daripada kita membiarkan, lebih baik kita melaporkan kepada atasan. Terus poin C, membiarkan sikap rekan kerja saya, karena dia itu teman satu tim. Ini juga jawaban yang kurang baik ya. Kenapa? Karena berarti kita membiarkan perilaku yang tidak baik di lingkungan kerja. Kita coret. Lalu poin D, mengingatkan agar berhenti melakukan hal tersebut. Nah, ini termasuk jawaban yang baik. Karena kita membantu menyadarkan teman kita ya dari perilaku yang kurang baik pada saat bekerja. Ikut memakai fasilitas kantor karena menguntungkan. Ini juga termasuk jawaban yang kurang baik ya. Kita nggak perlu ikut-ikutan, apalagi itu tindakan yang kurang baik saat di kantor. Berarti ini sisanya jawabannya antara B dan C. Kira-kira nih, jawaban yang paling baik itu yang mana ya? Kita lihat lagi nih, permasalahannya. Di sini permasalahannya itu teman kita menggunakan fasilitas kantor seenaknya. Nah, udah jelas ya, seenaknya. Nggak boleh dong, walaupun itu kantor kita, tapi kita harus menggunakan seluruh fasilitas itu sesuai porsinya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengingatkan agar dia berhenti melakukan hal tersebut. Jawabannya adalah D. Kenapa poin B nggak dipilih? Karena di sini yang melakukan fasilitas kantor seenaknya itu rekan satu tim ya, bukan senior kita. Jadi lebih baik kita mengingatkannya secara langsung. Gitu ya teman-teman, ngerti ya? Oke, di sini kalau teman-teman mau tahu poinnya, aku kasih lihat. Kalau yang mau nyatet boleh, yang mau screenshot juga boleh, mau post video ini juga boleh. Oke, sekian video pembahasan soal tipe TKP ini. Nah, kalau teman-teman ada yang masih belum ngerti, kalian boleh tanya di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau kalian suka dengan video pembahasan yang tadi, kalian boleh like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dadah!